Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pada sore hari ini, yakni judi online masih marak terjadi di Indonesia. Bahkan nilai transaksi aktivitas ilegal tersebut menembus angka 100 triliun rupiah pada triwulan 1 tahun 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah dalam membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Judi online menembus 100 triliun rupiah pada triwulan 1 2024. Pemerintah pun membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Anggota Komisi 3 DPR RI mendukung penuh langkah tersebut. Menurut Heru Widodo, perlu koordinasi dan sinergi yang intensif antara aparat penegak hukum dengan Kementerian Kominfo, mengingat judi online termasuk kejahatan siber dan kejahatan transnasional. Pemberantasan judi online memerlukan keseriusan para pemangku kepentingan maupun masyarakat, sehingga harus diberantas hingga ke bandar atau situs dan para pemain judi online. Tindak pidana 303 judi online ini juga kemudian sebetulnya berdampak kerugian yang begitu besar secara ekonomi kepada masyarakat kita, dan kemudian kejahatan cybernya juga berpotensi tinggi. Semuanya bisa bekerja secara maksimal, bekerja sama dengan baik. Saya yakin judi online ini bisa kita selesaikan dengan baik. Hanya saja memang mungkin nanti butuh koordinasi yang intensif dari seluruh elemen penegakan hukum, sehingga semuanya nanti bisa kita petakan dengan baik dan kemudian kita bisa berantas secara maksimal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, total perputaran uang dari judi online sepanjang 2023 mencapai 327 triliun rupiah dari 168 juta transaksi oleh 3,29 juta masyarakat Indonesia. Pada tahun 2023, Polri berhasil mengamankan 1.967 tersangka judi online. Sedangkan dari Januari sampai April 2024, Polri berhasil mengamankan 1.158 tersangka judi online. Dari Kalimantan Selatan, Vinita TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, memanasnya konstelasi geopolitik di Timur Tengah turut mempengaruhi kondisi perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia. Anggota Komisi 11 DPR RI mengimbau Bank Indonesia melakukan terobosan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar mengurangi tingkat inflasi di dalam negeri. Memanasnya konstelasi geopolitik di Timur Tengah ikut mempengaruhi kondisi perekonomian global yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Misalnya terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anggota Komisi 11 DPR RI mengimbau Bank Indonesia melakukan terobosan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar mengurangi tingkat inflasi di dalam negeri. Meski Bank Indonesia masih optimis inflasi terkendali antara 1-2,5%, Marwan Cikasan mengingatkan eskalasi ketegangan Timur Tengah perlu direspon dengan kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia harus bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi untuk mengendalikan nilai tukar rupiah tidak semakin rendah atau melemah sebelum menimbulkan dampak bagi masyarakat luas. BI kan sudah mengatakan beberapa langkah, mulai dari mengintervensi pasar, kemudian menaikkan suku bunga, ya. Tetapi rasanya itu kan belum cukup. Tentu bersinergi dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat dengan daerah, banyak hal lain yang perlu kita perbaiki, ya, baik dalam jangka pendek ini menghadapi dampak daripada konstelasi geopolitik ini maupun dalam jangka panjang. Yang menjadi PR kita terus adalah bagaimana menjaga atau mengendalikan harga-harga, ya, terutama volatile food, ya, yang terus bergerak. Menanggapi ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Yuwono memastikan komitmen Bank Indonesia untuk meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi secara nasional melalui kegiatan intervensi pasar dan melakukan pendampingan untuk meningkatkan produksi serta efisiensi rantai pasok. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Amita Pradita TVR Parlemen melaporkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, penggunaan jaringan internet, big data hingga AI mulai menggantikan sejumlah sistem kerja konvensional. Instansi pemerintah secara perlahan mulai mengadopsi dan juga beradaptasi menggunakan sistem teknologi informasi termasuk Sekretariat Jenderal DPR RI. Penggunaan jaringan internet, big data hingga AI mulai menggantikan sejumlah sistem kerja konvensional. Instansi pemerintahan secara perlahan juga mulai mengadopsi dan beradaptasi menggunakan sistem teknologi informasi. Untuk itu, seluruh lini di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI juga harus mampu menghadapi era disrupsi digital. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, pendekatan komunikasi organisasi bottom-up mulai banyak diterapkan di sektor swasta untuk menjaring generasi milenial dan generasi Z yang lebih melek teknologi. Sementara sektor pemerintahan masih menggunakan pendekatan top-down, padahal sudah tidak relevan dengan era sekarang. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI mulai mengadopsi pendekatan bottom-up agar generasi milenial dan generasi Z yang ada di lingkungan parlemen bisa membantu DPR RI beradaptasi dengan teknologi digital. Adalah cara pandang birokrasi yang masih seperti 20 tahun lalu. Saya memaksakan diri untuk ada perubahan. Mereka yang masuk dalam 4-5 tahun belakangan ini itu adalah mereka yang punya pandangan-pandangan yang loncat ke depan, dan itu yang akan dihadapi di depan. Top down, karena ada arahan begini ke depan, pimpinan, pemimpin itu harus rela dengan konsep yang disebut dengan bottom up. Indra Iskandar menambahkan, disrupsi digital menuntut manusia menjadi fleksibel dan kompetitif. Sementara pola karir ASN di sektor pemerintahan belum sekompetitif di BUMN dan perusahaan swasta. Padahal, prinsip kompetitif diperlukan untuk memacu ASN generasi milenial dan generasi Z terus berinovasi di sektor pemerintahan. Ken dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, ternyata Indonesia menyandang gelar negara dengan bahasa daerah terbanyak kedua di dunia, yakni sebesar 718 bahasa. Namun ironisnya, berdasarkan riset LIPI, 400 bahasa daerah diantaranya terancam punah. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi 95% bahasa di dunia akan mengalami kepunahan di akhir abad 21. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kepunahan bahasa daerah terjadi karena minimnya regenerasi penutur. Para orang tua cenderung lebih memilih mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya kepada anak-anak daripada bahasa daerahnya sendiri. Dan pemirsa, untuk itu sudah seharusnya pemerintah gusar. Berbagai intervensi dan juga regulasi harus segera dibentuk untuk kembali menggencarkan penggunaan bahasa daerah. Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Indonesia menyandang gelar negara dengan bahasa daerah terbanyak kedua di dunia, yaitu 718 bahasa. Namun ironisnya, berdasarkan riset LIPI, 400 bahasa daerah diantaranya terancam punah. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi 95% bahasa di dunia akan mengalami kepunahan di akhir abad 21.
Kepunahan bahasa daerah terjadi karena minimnya regenerasi penutur. Para orang tua cenderung lebih memilih mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya kepada anak-anak daripada bahasa daerahnya sendiri. Gempuran globalisasi dan kemajuan teknologi informasi bukan hanya membawa berbagai kemudahan, melainkan juga menggerus penggunaan bahasa daerah. Padahal bahasa daerah merupakan identitas, dan punahnya bahasa daerah bisa berdampak pada kepunahan suatu peradaban. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah gusar. Berbagai intervensi dan regulasi harus segera dibentuk untuk kembali menggencarkan penggunaan bahasa daerah. Berbagai inovasi harus dilakukan untuk menjadikan pembelajaran bahasa daerah kian menarik dan menyenangkan. Pemanfaatan media sosial sebagai platform yang digandrungi generasi milenial dan generasi Z seharusnya bisa dimaksimalkan untuk melestarikan bahasa daerah. Karena kan kita ingin memberikan pembelajaran itu kepada anak-anak dari mulai PAUD dan anak-anak muda. Jadi pendekatannya juga harus disesuaikan sehingga menarik bagi mereka untuk mau belajar. Anak-anak dan kaum muda saat ini hampir tak mengenal bahasa daerahnya karena dinilai kurang menarik dan tidak penting untuk dipelajari. Komunikasi sehari-hari pun dilakukan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang sedang viral di media sosial. Sudah saatnya pemerintah melakukan berbagai terobosan. Pasalnya, cara-cara konvensional tak lagi diminati generasi saat ini. Karenanya, inovasi harus dilakukan. Misalnya dengan berkolaborasi dengan public figure dan influencer untuk membuat konten-konten menarik sebagai promosi dan media pembelajaran bahasa daerah. Dan ini saya sampaikan juga dengan Kepala Badan Bahasa ketika kita ada seminar di London waktu itu, saya sampaikan kepada para pengguna bahasa Indonesia di Eropa dan di belahan Afrika. Saya sampaikan pendekatan yang sama. Bagaimana mungkin kita mengedepankan bahasa daerah, tapi cara-caranya masih cara-cara jadul. Sebagai negara agraris, tentunya pupuk menjadi instrumen penting dalam peningkatan produksi pangan di Indonesia. Ketersediaan pupuk juga mempengaruhi produktivitas petani, namun harga dan juga ketersediaan masih terus menjadi permasalahan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, terkait harga dan ketersediaan pupuk, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menekankan pentingnya menjaga ketersediaan dan juga daya beli petani terhadap pupuk. Selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Komisi 6 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, di mana banyak hal yang dibahas dalam rapat tersebut pemirsa dan juga menjadi sorotan dari anggota-anggota DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut. Ini ada salah satunya dari Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8. Ini menyoroti terkait dengan kelangkanya pupuk yang juga menjadi keluhan petani akhir-akhir ini, dan Herman ini menilai ini pupuk ini menjadi instrumen yang sangat penting dalam produktivitas petani yang ada di Indonesia, dan juga Herman Hairon juga mendorong ini agar pupuk ini
dapat terjaga ketersediaannya dan juga dari segi harga juga dapat terjaga. Pemirsa, berikut cuplikan selengkapnya untuk Anda. Juga harus dimaknai bahwa pupuk adalah instrumen penting di dalam peningkatan produksi produksi pangan. Ingat, pada waktu volume pupuk bersubsidi tinggi di atas 9 juta ton, produktivitasnya juga tinggi. Tapi begitu anjlok di kemarin itu terakhir di 6,2 juta, juga produktivitasnya anjlok. Artinya bahwa daya beli masyarakat petani dan aksesibilitas terhadap pupuk ini menjadi penting. Oleh karenanya, menurut saya harus ada perbaikan-perbaikan terhadap pola yang ditata di Pupuk Indonesia. Karena Pupuk Indonesia adalah sebagai badan usaha milik negara, mendapatkan penugasan dari negara, dan memang sebagiannya ada komersial. Tapi sebagian besar tentunya ini harus menjadi tanggung jawab moral kita bahwa sesungguhnya usaha pupuk ini adalah bagian dari peningkatan kebutuhan pangan dan tugas dari negara. Pupuk Indonesia juga harus berpatokan kepada beberapa tepat yang menurut saya bisa diperlebar ya. Tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat sasaran. Kemudian di internal saya kira juga harus diperbaiki tepat jenis, dosis, kemudian tepat cara. Ini juga harus mengedukasi terhadap para petani. Sehingga peningkatan teknologi dan perubahan dosis maupun teknologi yang ini juga mempengaruhi terhadap efisiensi, efektivitas penggunaan pupuk juga harus juga sampai kepada pengetahuan petani. Oleh karenanya menurut saya ini harus selalu diupdate. Berikutnya yang menjadi sorotan saya adalah pentingnya penataan distribusi. Boleh jadi bahwa karena bertahun-tahun kalau tadi di pengantarnya pimpinan, sepertinya tidak ada hal yang baru dalam 20 tahun terakhir ini. Saya 8 tahun menjadi Panja Pupuk, hari ini mendengarnya juga sama. Gitu. Padahal 8 tahun saya menjadi Ketua Panja Pupuk. Artinya bahwa tidak ada hal yang baru. Dengan kehadiran Pak Rahmat Pirbadi, menurut saya coba dibuat sesuatu simulasi yang baru. Yang ini bisa meningkatkan kinerja, baik kinerja perusahaan maupun kinerja pelayanan terhadap para petani. Ya, baik pemirsa, itu tadi statement dari anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon, di mana tadi Herman Hairon menilai ini tata kelola pupuk yang baik ini sangat dibutuhkan di Indonesia. Tentunya tata kelola pupuk ini perlu berpatokan kepada ketepatan waktu, ketepatan harga, ketepatan kualitas, dan ketepatan sasaran pemirsa. Dan juga edukasi kepada para petani terkait dengan teknologi-teknologi pertanian ini juga menjadi sangat penting supaya pertanian di Indonesia ini dapat tercipta pertanian yang efektif dan juga produktif terkait dengan pangan. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan.
Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Umam dan pemirsa, apa kabar? Kita akan membahas mengenai headline media online yang akan terbit atau sudah terbit bahkan ramai diperbincangkan, di mana wacana kenaikan tarif KRL ancam kesejahteraan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini kalau kita melihat beberapa media ini ada pembahasan yang menarik di mana wacana kenaikan tarif komuter lain oleh PT Kereta Api Indonesia dapat menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang dimana mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal ini menuai sorotan dari anggota Komisi 5 DPR RI Thorik Hidayat, di mana kenaikan tarif KRL ini akan memberikan dampak yang signifikan dan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan juga ekonomi yang lebih besar lagi. Kenaikan tarif ini, pemirsa, tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat terutama pada maksud kami di mana masa pasca pandemi dan juga ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis. Ini sepertinya akan banyak sekali yang terdampak di mana banyak sekali pengguna KRL yang akan merasakan bagaimana perubahan tarif ini. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, yang di mana menjadi headline di media online di sore hari ini. Kita akan membahas mengenai di mana DPR RI nilai perlunya Kota Jogja siapkan peta jalan penanganan sampah jangka panjang. Nah, ini ada anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembahasannya, Sukmata menilai Kota Jogja perlu siapkan peta jalan untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatan kesadaran masyarakat. Pemirsa, ini edukasi secara terus-menerus perlu dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan juga masyarakat. Di samping itu, peraturan yang kuat terkait dengan pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan, di mana salah satu contohnya yaitu kebijakan kantong plastik berbayar ataupun larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai ini. Nah, pemirsa, ada pun jangka pendeknya yaitu bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST yang bisa dimanfaatkan secara optimal dengan kapasitas 200 hingga 300 ton per harinya. Jika kita lihat di beberapa media, ini ada pembahasan mengenai di level provinsi, di area perkotaan saat ini pun masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Nah, ini kalau misalnya kita melihat terkait hal ini, pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan. Ya pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana wacana kenaikan tarif KRL akan ancam kesejahteraan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, serta juga di mana DPR RI nilai perlunya Kota Jogja siapkan peta jalan penanganan sampah jangka panjang. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.